membawa sebuah mimpi, terangi hati dengan pekerti, tempat tumpuan sebuah cita, hidupkan harapan di dalam jiwa. Kamiku nyalakan tanda tanya, mencari jawaban bersama-sama, merdeka belajar dan berkarya untuk masa depan anak-anak bangsa. Assalamualaikum, gimana kabarnya Pak Tulis? Waalaikumsalam, kabar saya baik-baik aja Bu. Oh, kemarin katanya Bapak mencari saya, katanya mau menceritakan sesuatu. Kira-kira cerita apa yang Bapak ceritakan? Silakan aja Pak. Jadi gini Bu, saya menghadapi murid saya itu Bu, satu Bu, ada yang selalu bolos, nggak masuk-masuk sekolah Bu. Oh, gitu ya. Iya. Jadi kira-kira dari hasil diskusi kita nanti apa yang ingin Bapak capai? Dari diskusi kita ini yang ingin saya minta yaitu solusi Bu, bagaimana Oh. untuk selesai pembicaraan kita ini. Iya, mencari solusi untuk penyelesaian masalah ya Pak. Kira-kira ada lagi Pak? Saya bingung Bu, Hmm? melihat siswa saya ada yang Hmm. selalu bolos, nggak masuk sekolah. Nah, jadi bisakah Bapak ceritakan sedikit tentang perasaan Bapak saat ini? Itu Bu, tentang siswa saya itu Bu. Iya. Ada yang namanya Bagas. Iya, si Bagas. Ya, Kenapa nggak bisa? masuk sekolah dia Bu. Terus itu perasaan Bapak gimana? Kecewa kah? Iya Bu, karena Bagas tadi adalah anak yang rajin dan tergolong anak yang cerdas di antara teman-temannya. Teman-temannya. Berarti Bagas ini sebelumnya dia penampilan dia, keseharian dia menunjukkan dia itu anak yang kreatif, anak yang rajin, anak yang disiplin, sehingga dia dapat mengikuti pelajaran dan akhirnya dia di dalam kelas itu juga dia unggul ya Pak ya. Iya, Bu. Jadi selain Bapak kecewa, perasaan apa lagi yang Bapak Saya rasakan? merasa belum bisa menjadi guru yang baik gitu. Belum berhasil Oh, rasanya. gitu ya. Iya. Kalau boleh saya tahu, kenapa Bapak katakan bahwa Bapak itu belum bisa menjadi guru yang baik? Padahal selama ini saya perhatikan Bapak sudah lebih baik, sudah mengajar seperti layaknya guru-guru yang lain. Tapi kenapa Bapak mengatakan Bapak tidak berhasil? Ya Bu, saya sudah berusaha Bu, karena setiap pembelajaran itu setiap harinya saya selalu memberi nasihat kepada siswa-siswi saya agar menjadi anak yang rajin, yang Iya. disiplin, Iya. dan dapat dibanggakan oleh orang tuanya Bu. Berarti kan Bapak sudah melaksanakan apa yang seharusnya Bapak laksanakan. Bapak jangan berpikir Bapak itu menjadi guru yang tidak baik hanya karena seorang siswa tadi, gitu ya Pak. Ya. Jadi dari permasalahan yang Bapak hadapi ini, kira-kira dari masalah ini apa yang sudah Bapak lakukan untuk menyelesaikan masalah yang sedang Bapak hadapi ini? Selama ini saya sering memberi nasihat pada murid-murid saya Bu, Iya. tentang disiplin dan rajin Iya. belajar Iya. dan dapat menyelesaikan masalah. Oh gitu ya. Jadi Bapak udah sering melakukan memberi nasihat kepada siswa supaya siswa tadi tetap disiplin seperti itu ya Pak ya. Iya. Jadi kira-kira apakah Bapak sudah pernah menanyakan langsung pada anak Bapak si Bagas tadi, ataupun Bapak berkunjung ke rumahnya bisa sekalian jumpa dengan orang tuanya? Pernah Bapak lakukan itu? Belum Bu, belum pernah. Oh, belum ya. Iya. Jadi apa yang Bapak lakukan itu dari masalah itu Bapak belum pernah ke sana. Kira-kira akan Bapak itu kapan akan melakukan
masih ragu. Oh, ragu. Iya. Menurut saya Bapak jangan ragu-ragu. Emangnya yang namanya Bagas itu orangnya susah dinasihati ya Pak ya? Enggak, Bu. Justru Bagas itu adalah anak yang pandai, Iya. cerdas, Iya. bahkan dia pernah menjadi juara kelas, Bu. Oh gitu ya? Iya. Itu artinya anak itu punya potensi ya? Oh gitu. Jadi kenapa nggak Bapak coba aja jumpai Bagas, Bapak datang ke rumahnya sekalian jumpa ke orang tuanya Pak? Benar juga ya, Bu. Seharusnya Iya. saya datang ke rumah Bagas menjumpai Iya. orang tuanya ya, Bu. Iya betul sekali Pak. Jadi kalau seandainya Bapak ke sana ke rumah Bagas, menjumpai Bagas dan menjumpai orang tuanya, apa yang mau Bapak katakan kepada Bagas dan orang tuanya? Saya akan menanyakan kenapa akhir-akhir ini Bagas jarang masuk sekolah, Bu. Iya benar sekali itu Pak. Benar sekali Bapak katakan itu. Jadi kira-kira rencana Bapak untuk mencapai tujuan itu apa? Kapan? Mendatangi rumah Bagas Ya. dan jumpa dengan bapaknya Iya. agar Menceritakan. kenapa Iya. Bagas tidak sering datang ke sekolah. Iya, tentunya Bapak ke sana itu kan bisa minta bantuan dengan orang lain. Kira-kira siapa orang yang bisa Bapak mintai tolong untuk menjalankan komitmen Bapak ini? Saya ingin minta bantuan sama guru olahraga, Bu. Oh, Namanya Pak olahraga. Heri. Oh, dia dekat dengan Iya. olahraga ya Pak ya? Katanya dia Oh. tahu alamat rumah si Bagas tersebut. Oh ya bagus itu Pak. Jadi saya rasa memang solusi Bapak itu ya benar. Bapak menjumpai Bagas, berkunjung ke rumahnya, sekalian Bapak konsultasi kepada orang tuanya. Bapak juga tanyakan kenapa alasan Bagas itu tidak masuk. Itu sudah benar sekali Pak. Gitu ya Pak ya. Jadi kira-kira kapan Bapak akan melaksanakan komitmen Bapak ini? Mungkin ya besok, Bu. Saya memang mau saya sempatkan untuk berkunjung ke rumah si Bagas. Oh, bagus itu Pak, bagus sekali Pak. Terima kasih ya, Bu. Ibu Oh, sudah mau iya. mendengarkan cerita saya, Bu. Iya Pak, sama-sama. Saya juga makasih Bapak sudah mau bercerita kepada saya. Semoga usaha yang akan Bapak laksanakan ini berhasil ya Pak. Amin, amin ya robbal alamin, Bu. Oke, baiklah Pak. Berhubung bel juga sudah berbunyi, saya juga mau kembali ke kelas saya, mau melanjutkan pelajaran saya. Jadi kita akhiri pertemuan kita hari ini ya Pak ya. Ya, Bu. Terima kasih banyak Oke. sekali lagi ya, Bu. Sama-sama Pak. Yang mencari solusi adalah si coachnya itu. Coach, ya. Bukan coachnya gitu. Jadi kalau coachnya dia ya Hanya cuma mengarahkan menggali, aja ya. cuma menggali dia, Iya. menggali potensinya apa gitu ya. Iya. Sama bapak kenapa ini nggak bisa dimanfaatkan gitu. Jadi Iya. ada kekuatan yang ada pada diri bapak, itulah yang ditimbulkan. Iya. Nanti dia di akhir dari cerita itu dia Iya. apa rencananya. Jadi nggak ke coach dia, kita nggak ke coach. Iya, Apa saya sendiri. Kami coachnya itu hanya cuma cari, jadi dia cari masukan, habis itu gimana menurutnya gitu. Jadi nggak boleh dia, oh kamu harus begini nggak bisa. Iya. Prinsip coach gitu. Iya. Demikian tadi praktik coaching saya bersama rekan sejawat Bapak Turisno SPD selaku guru kelas 5. Dan sebagai pengawas Bapak Ibrahim SPD selaku pendamping praktik saya. Kasus yang dibahas adalah Pak Turisno mengajar di kelas 5 SD Negeri 055985 Pekan Selesai. Nah, beliau itu mengalami kendala. Kendalanya itu adalah salah seorang dari siswanya ada yang bernama Bagas. Nah, Bagas ini sering sekali bolos dan tidak masuk sekolah. Sehingga dia banyak ketinggalan pelajaran-pelajaran dari Pak Turisno. Melalui proses coaching ini, saya mencoba mendorong Pak Turisno agar Pak Turisno itu dapat menemukan solusi dari permasalahan yang sedang ia hadapi saat ini. Nah, adapun proses yang saya lakukan adalah
dengan saya memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Pak Turisno sehingga menggali potensi dia, dan akhirnya dia dapat menyebutkan tujuan dari proses coaching yang sedang dilaksanakan pada saat ini. Kemudian proses selanjutnya yaitu mengidentifikasi masalah. Kita menggali potensi dari coach sehingga dia dapat menyebutkan identifikasi dari masalah-masalah yang dia hadapi. Nah, kemudian setelah itu kita mendorong coach untuk menemukan rencana aksi yang akan dia lakukan dan menjalankan komitmen yang akan dia laksanakan. Kemudian dia akan mencari bantuan siapa yang bisa menolong dia untuk menyelesaikan masalah ini. Nah, setelah itu, setelah dia merancang aksi, tentunya dia akan melaksanakan itu dengan tanggung jawab. Tentunya dia menjalankan komitmen itu dengan rasa tanggung jawab sehingga proses coaching ini dapat menyelesaikan masalah Pak Turisno. Akan tetapi dalam hal ini yang menemukan ide untuk menyelesaikan masalah atau solusi dari masalah ini itu adalah seorang coach. Dalam hal ini adalah Pak Turisno. Sekian refleksi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.